Yoi, ketemu lagi sama gue, Yayat Minor dalam Ngobrol Santai bareng Yayat Minor. Ya ngap ya nggak? Gue lepas dulu deh, nggak apa-apa. Nah, di episode kali ini, ya nggak? Pasti teman-teman penasaran nih sama suara yang ada di sebelah gue nih. Gue kebetulan malam hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu musisi, salah satu menurut gue sih tokoh juga sih ya, karena tokoh tidak terlalu beruang politik, ya kan? Nah, dan gue yakin lah teman-teman yang ada di Indonesia itu pasti pada kenal semua sama dia. Oke, langsung aja kita sambut Aris Idol. Yo, kita buka ya? buka aja. Dapatkah ku memeluknya, menjadikan bintang di surga, berikan warna yang bisa menjadikan indah. Biar lebih enak ngobrolnya. Iya, ngobrolnya biar lebih santai ya, gitu. Aduh, bro, sebelumnya thank you banget nih. Lo udah mau hadir di podcast gua. Siap. Karena kebetulan podcast gua ini baru 4 episode dengan tema ngobrol santai bareng Yayat Minor. Nah, gue ingin menyampaikan atau gue ingin berbagi nih hal-hal positif dengan seluruh sahabat gua, orang-orang yang gua kenal itu kepada fans dari channel ini. Siap. Ya, dan yang harus digarisbawahi juga, gue punya komitmen, ya enggak, jika nantinya seluruh channel digital gue itu menghasilkan uang, insya Allah 30% sampai 50%-nya itu bakalan gue sisihkan untuk kegiatan sosial. Ya, jadi makanya thank you banget ya enggak, lu jauh-jauh nih dari Bekasi mau hadir ke Bogor gitu kan, apalagi ya tahu sendiri lah ya suasananya sedang seperti ini. Thank you banget nih bro, ya enggak. Bro, ya pertama nih bro, gimana kabar lo? Kabar ya beginilah. Beginilah apa nih? Begini, alhamdulillah baik sih. Ya betul. Aku juga lagi jual-jual kita. Oke siap, nggak apa-apa ya promo di sini ya. Jualan apa nih? Aku jualan jahe merah Terus sama donat. sama donat. Sama donat. Donatnya yang kemarin gue beli itu berarti. Donatnya kemarin. Oh ya, siap. Ya bro, karena kemarin juga gue tahu nih, begitu gue tag ya nggak, waduh jauh banget nih, ya nggak ada salahnya lah ya. Nah. Jadi gue sharing juga lah, mudah-mudahan di sana juga bermanfaat lah buat orang yang membutuhkan. Karena, Amin. Karena kondisinya lagi kayak gini bro. Parah, kondisinya parah. Ya, jadi nih buat teman-teman semua nih, pastinya kenal lah ya sama Aris Idol, ya nggak? Ente kabarnya sini nggak apa bro? Iya. Halo, Jadi, sehat semua. jadi buat Aris Idol nih, kalau misalkan teman-teman yang masih pada inget salah satu kontestan Indonesian Idol yang menurut gua nih paling fenomenal juga sih sampai hari ini, bener nggak bro? Legend deh. Ya itu kalau kata orang sih ya. Ya, bro, gua kepengen nanya ke lu nih, enggak satu. Lu boleh lah cerita, lu tuh aslinya mana, lu asalnya mana? Ya, gua kebetulan bokap dari Sulawesi, Iya. aslinya Manado, ibu dari Bandung. Kalau gua lahirnya di Bekasi. Oh, berarti memang kalau lu tuh lahir Enggak, Bekasi? gua lahirnya di Priok. Ah. Gua lahirnya di Priok, tapi besarnya di Bekasi. Oh gitu? Iya. Siap. Jadinya begini. Nah, bro, terus itu kan ya, yang ada di mindsetnya temen-temen, ya nggak? Kalau lu itu salah satu kontestan Indonesian Idol yang paling fenomenal, ya nggak? Termasuk gue juga nanti bikin judulnya mengalah judul dari jalan menuju tangga popularitas. Bener nggak kalau lu tuh awalnya itu sebelum terjun di Indonesian Idol, sebelum audisi Indonesian Idol itu lu nyanyi di jalan? Betul. Sebelum gue ikut Idol itu gue memang ngamen di, sebelumnya bukan di terminal ya, Yeah. gue ngamen di KRL. KRL itu kayak singkatannya kereta listrik Jabodetabek. Jabodetabek. Gue ngamen di KRL, habis itu gue iseng-iseng
kalau gue bosan gue ngamen di terminal Kampung Melayu. Biasanya gini, kalau gue di KRL pendapatan gue lagi kurang bagus Drop. nih, lagi kurang, gue lari ke terminal. Ke terminal, dari terminal gue ke Omdan atau ke Selipi atau ke Grogol. Oh, gue tahu tuh. Ya. Pokoknya ngiter-ngiter aja lah. Tapi lu zaman-zaman di KRL, kan gue juga pernah ngerasain di KRL. Tahun berapa ya? 2001 ya? Tapi gue pengen tahu nih ya nggak, di KRL itu kan biasanya nih kalau misalnya ini bertiga nih, bener ya sama drum ini, terus kita tarik tuh. Iya. Dari apa? Gerbang satu ke gerbang lain, bener nggak begitu? Apa aja masuk sih? Makanya seru juga sih. Ya, zaman bebek, ada ayam, ada zaman segitu lah ya. Seru banget sih. Gue waktu pertama datang dari Tegal ke Jakarta itu salah satu hal yang gue nikmati. Iya, benar-benar nikmat banget sih pada saat. Nah, terus siapa? Atau biasanya kan ada nih orang itu ikut Indonesian Idol itu ada yang nyuruh, atau ada inisiatif dari sendiri, atau motivasinya itu apa waktu itu? Sebenarnya waktu ikut acara Idol itu, gue emang sebenarnya niatnya iseng-iseng sih ya. Niatnya gue iseng-iseng. Ada beberapa juga teman-teman yang nyuruh. Ya. Udah daripada begini terus, coba merubah nasib, siapa tahu merubah nasib. Nggak mungkin lah ya. Suara gue pas-pasan gitu kan. Kata teman-teman gue, enggak lah, suara punya karakter, punya ini, bla 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 gitu. Akhirnya gue berpikir ya udahlah, nggak ada salahnya buat mencoba gitu kan. Coba-coba. Tapi waktu itu gue berangkat siang ya. Gue siang langsung dari rumah itu. Gue nggak ngamen. Gue jadwal ngamen gue offin dulu. Dari rumah gue langsung berangkat ke MJK ya. MGK ya. Mega Glodok Kemayoran. Banyak spare part itu ya. Tentang mobil, mau beli di situ tuh. Endorse nya. Iya, gue berangkat ke situ. Di tengah jalan gue ketemu teman gue. Ceritanya nih, gue itu kan naik metro kan. Iya. Cuma 2. Itu gue dari stasiun Cakung sampai di Klende, sampai di Pondokopi, bukan Klende. Pondokopi. Gue ketemu temen gue. Terus kata temen gue, ngapain Riz? Gue mau ke MGK nih, mau daftar audisi. Wih, gila, mantap lo ya, ajak dong ya, berdua sama gue. Serius lo mau ikut? Ya udah, kalau mau ikut ya kita jalan ya kan. Akhirnya kita jalan berdua tuh, temen gue namanya si Ripai. Akhirnya gue jalan sama dia, sambil jalan ke MGK kita ngamen tuh. Karena kan kita sambil jalan ya? Iya, kita nggak punya duit gitu kan. Ya ngamen dulu bro, ngamenin ya, gue semangat ya kan. Kayaknya waktu pada saat itu kayaknya seakan-akan gimana gitu. Energinya tuh berubah. Jadi kayaknya penumpang juga kan menikmati waktu itu satu Metro Mini menikmati. Akhirnya ada yang request, bang, lagu ini dong, yaudah kita nyanyiin. Terus sering nanya, bang, semangat banget, pada mau kemana? Kita mau daftar Idol nih, doain ya. Oh iya, keren sih suaranya. Alhamdulillah ya kan. Akhirnya semua penumpang yang ada di Metro Mini itu ngasih tuh. Ngasih 2.000, ngasih 1.000, nggak ada yang kecil. 200. Kita nggak ada yang 200. Biasanya kan ada gede ya. Iya bener ya, nggak ada yang 200. Iya, kita yang main jalan itu ya. Terus ada juga yang ngasih 5.000. 5.000. Wah, gede lumayan kan yang 5.000. Pokoknya lebih dominan 2.000 sih. 2.000 ya. Terus udah, tapi penuh tuh, maksudnya satu kontekan. Satu kontekan penuh ya? Penuh. Kita, wah lumayan nih ya kan nih. Alhamdulillah nih lumayan ya kan. Ya udah bro, kita dulu bahasanya bukan bro. Dulu bahasanya Bob. Iya Bob. Oh. Nah, kalau sekarang kan bro, kalau zaman gua Bob. Iya benar. Kalau gua sih yang paling inget nih bahasa cuy. Cuy belum. Cuy belum ada ya? Enggak, cuy zaman sekarang. Iya. Kalau nggak salah cuy itu gara-gara cangcuter. Cangcuter. Iya. Kalau dulu coy itu kalau dulu coy kayak gimana gitu. Kalau zaman gua Bob. Keren. Woi Bob. Kita hitung duitnya adalah sekitar hampir 100 ya. 100.000? Hampir. Iya. Dan waktu itu kan gede banget ya? Gede banget. Iya benar. Itu gede banget. Memang penuh banget kan itu. Pada saat itu memang keadaan Metro Mini penumpangnya memang penuh banget. Iya. Gitu. Kalau sekarang penuh mah udah di kerumunan ya, bisa di kalau dulu mah mobil penuh makin asik. Iya. Banyak. Makin seru ya. Kalau zaman sekarang kerumunan ada pasalnya, nggak bisa bubarin dong satpol. Enggak, jadi waktu itu iya. Kita ngamen,
deg-degan akhirnya satu-satu penumpang turun, udah sepi. Begitu udah mau sampai kita hitung lumayan lah ya. Akhirnya kita turun tuh. Iya. Kita turun di Senen. 52 kita turun di mana? Oh di ini kalau nggak salah Duren Sawit ya. Dari Duren Sawit. 52. Ini Terus kalau nggak salah Duren Sawit. gua nggak hafal tuh kalau jalur Bekasi. Kalau nggak salah Ah. 52 stasiun Cakung Melayu. Itu Iya. Duren Sawit. Dari Duren Sawit kita nyambung lagi. Ya. Langsung ke MGK tuh. Berarti 2 kali naik. 2 kali naik. Oh, siap. Kita ngecek dulu, kita makan dulu. Akhirnya kita sampai MGK sore jam 4. Ya. 4 sore kita makan dulu tuh di MGK di luar. Berarti lu nggak bisa audisi kalau segitu. Iya. Hah? Nginep lu akhirnya. Enggak. Hari itu juga. Lu hari itu juga dapat. Oh, ini seru nih, ini bagian Seru bagus lu. Iya, Gimana. Pas kita turun dari situ tuh Kopaja, kalau nggak salah Kopaja ya. Iya. Sehingga itu si Kopaja, sampai itu turun Kopaja, Pak. Numpang Bang sampai MGK, oh ya silakan. Pas turun, gua lapar tuh, jadi kita makan somai dulu ya. Iya. Itu tuh pas itu banyak makanan kan, kita makan dulu, banyak duit ya. Iya. Makan apa aja kan, di rokok sebungkus tuh. Iya. Tapi bukan rokok ini ya, rokok kayak apa, jatuh coklat gitu kan. Dulu gua Kretek. Dulu gua rokoknya jatuh coklat gitu. Ada super biar ya. Dulu gua jatuh coklat, gua beli itu ya kan sebungkus. Singkat cerita, gua makan ya kan. Udah makan, udah kita langsung ya, kita sebelum masuk ke dalam ruangan itu kita buat komitmen dulu tuh berdua sama teman gua sih. Iya. Siapa yang lolos? Bro, Bob, Ya. lu yakin nih kita masuk? Gue sih yakin, gue Ya. ngomong ke dia, Ya. gue sih yakin. Ah. Lu nggak yakin? Wah, gue nggak yakin, Bob. Sampai mana? Lu udah sampai sini lu, jauh-jauh ya kan? Lu nggak ngeliat tuh tadi penumpang ngomong apa? Ya. Kan? Hampir seluruh penumpang di 52 Iya. katanya ngasih doa itu secara nggak langsung ngasih doa buat kita. Iya, betul. Jangan salah, bener. Iya. Doa itu penting. Iya, Bob, lu kayaknya kurang pede aja, Bob. Wah, lu janganlah, suara kita bagus, Bu. Yo, Oh, iya juga ya, mau gitu-gitu ya. Iya. Suara kita bareng tuh sebab. Buat motivasi. Meskipun kita pengamen. Iya, betul. Kita harus ada percaya diri Iya, juga betul. lah, kan. Karena kalau nggak begitu, ya kita bisa jadi kita balik pada saat itu. Iya dong. Karena gue yang Menyemangati dia. Wah, suara kita bagus, Bro. Iya. Kita nyanyi tadi pas waktu itu gue nyanyi lagu Yope Nuno di Metro Mini sama Yang dia. pertama atau Yo, di bus? Yang di 52. Ah. Gue nyanyiin lagunya Yopi Nuno yang apa sih yang waktu itu hits ya? Dia. Biarkan Aku menjaga. itu kan hits banget kan? perasaan ini gitu ya. Habis itu gue nyanyi satu lagi tuh, gue duet sama teman sama si Ripai. Oh iya benar. Dia untukku bukan. Iya betul. Nah, itu penumpang suka banget. Iya tuh. benar. Tahun itu kan lagi ngehit ya. Iya, kita berdua udah kayak kan keren gitu. Iya. Lu lihat dong tadi kita waktu nyanyi. Tokan. Oh iya juga ya, Bro. Yaudah deh. Tapi kalau misal kita nggak berhasil gimana, Bro? Kita pulang. Yo, Udah belum rezeki kita. Udah ada bismillah, apa yang terjadi udah. Kita masuk tuh, singkat cerita kita masuk. Wah, melihat orang-orang udah banyak banget tuh. Gue juga udah merinding juga. Nih belum nyanyi. Memang kadang-kadang kita Udah nge-pair apa? juga. Karena liat, wah shit, banyak banget nih orang nih. Iya. Tuh kan Bob, gue bilang apa katanya. Kata dia. Itu kan Bob katanya. Wah ya juga ya, kan? Banyak banget. Terus ada yang lagi pada nyanyi, suaranya. Iya benar. Suara saya tuh keriting gimana? Ya, Bob, lihat Bob, suaranya Bob. Ya benar. Kalau mati, gue ngomong deh, Bob, kita kan punya karakter masing-masing. Bob. Setuju. Udah lah, lu gak usah ngatain orang-orang itu, kita fokus aja. Nah, udah kita tunggu ya kan. Kita nunggu, lama banget nunggu antrian apa? Antrian nomor antri itu. Iya, Nomornya nyampe aduh. Iya bener kan? Iya. Nomor antri itu lama banget ya kan. Hampir putus asa sih. Iya kan? Gila loh itu. Gua kangen sama anak gua, kangen sama istri gua. Gimana ngubungin ya? Gua gak punya HP. Waktu itu benar. Iya, punya Belum ada HP ya. Mau beli HP Buat Nokia orang-orang mahal banget, kita. iya. Ya betul. Bingung ya. Ada gua terus ya. Singkat cerita, akhirnya panggil juga tuh ya kan. Akhirnya dapat kita nomor antrian, gua dapat. Alhamdulillah nih Bob, kita udah dapat nomor antrian. Lu berapa ya? Bob, oh, bagus ya nomornya. Gua bilang nomor si. Ya. Woi bagus nih nomor beruntungan nih gua. Yo, Tapi Bob, nomor lu juga lebih bagus. Oh serius lu? Boleh. Ada 99. 99 ya.
memang sih gua lahirnya ada tanggal 19 19 Januari kan. 19 Januari. 19 Januari. Iya juga nih ya kan. Mudah-mudahan nih Bob ya. Maksudnya ini perlindungan gua sama. Amin. Ternyata udah gua itu lewatin itu, gue dipanggil ke ruang audisi itu langsung. Karena udah pada sepi banget sih. Tapi emang proses pas udah mau maghrib itu emang prosesnya cepet tuh, dicepetin. Oh iya, biasanya kalau udah sore banget itu dicepetin, mulai jam 4, jam 4 sore itu biasanya cepet tuh. Iya, biasanya kan. Terus mohon maaf nih, jurinya juga, gue sih waktu audisi pagi sama sore itu kerasa. Kalau pagi itu masih mau dengerin banget, kalau sore itu, gue juga ngerasain audisi masalahnya waktu itu. Iya, terus gimana lanjut? Ya akhirnya terpanggil ke ruang audisi yang biasa dulu. Ya, yang belum ketemu mereka lah. Mereka ya. Temen gua dulu tuh, kan temen gua sih, gua tungguin dia kan. Sebelum dia masuk ke ruangan itu, gua bilang ke dia, Bob, baca doa Bob. Mudah-mudahan lu lolos. Iya Bob, sama-sama. Terus. Nah, dulu apaan Bob? Ada nih gua rahasia lah, gua nggak mungkin bisa ngasih tahu lu. Masih jebolan. Paling lu juga buat lagu Yope Nuno, kalau gua Glenn. Makar Bob, lagunya mau gua gitu-gitu. Wah gila lu enggak lah, bagusan lagu gua, lu datang kok keluar dari audisi. Iya. Udah. Tungguin tuh, ya lama juga nih bocah keluar nih kan. Karena di dalam itu ngantri. Iya benar ya. Ngantri. Tungguin dia keluar juga tuh. Keluar pokoknya sedih ya kan. Wah, remang-remangnya nggak lolos. Iya nih, nah apa yang lu Bob ya kan? Gua nggak diterima chat. Udah, kok bisa katanya? Tahu nih dulu. Ya itu dia kan gua bilang apa Bob? Udah lah, nanti ya, salah lagu kali itu. Mau lagu apa? Gua lagu ini Bob. Lah akhirnya bawain lagu apa? Nggak usah, dia bawa lagu Glenn ya kalau saya. Kalau lu? Dia bawa lagu Glenn dia. Iya, lu lagu apa? Gua ST12. Oh. Sebenarnya waktu itu gue pengen bawa lagu ST12 juga sebenarnya nih, ini gue jujur ya. Iya. Demi Allah ini gue nggak bohong, ngarang-ngarang. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Ini di otak gue. Iya. Gue mau bawain lagu, waktu itu gue kepikiran mau bawain lagunya Gigi. Oh iya. Gigi sama Krispati. Pas waktu sebelum gue kemarin tuh, sebelum gue itu gue pernah bawain lagunya ST12, Rasa Yang Tertinggal di kereta. Iya. Responnya positif. Responnya bagus. Orang banyak bilang katanya suaranya keren lah. Ya. Karakternya dapat. Kalau gue bawain lagu Gigi, gue bawain lagu itu aja deh. Yang kemarin penumpang bilang kan. Akhirnya udah gue bawain lagu itu. Nah ini gue ceritain si Ripai dulu nih, ya kan. Temen gue dulu nih. Tuh Pai, lu harus nonton tuh. Cerita, gitu, si Ripai nih. Udah keluar tuh, ya kan. Udahlah, gue bilang gini giliran gue nih, lu doain gue dah ya. Iya. Udahlah, mudah-mudahan lu Cep, kan gue dipanggil gue di Cepi ya. Iya. Gue terkenalnya Cepi dulu. Ya, di jalan. Nama samaran. Ya dulu kan biar Cepi. Dulu biar bokin susah nyarinya. Zaman dulu iya, maksudnya nama dulu Cepi keren gitu kan. Iya bener gue. Iya. Gue dulu nggak pede nama gue. Pakai Aris nggak iya, pede gue. Iya. Gue pakai kenalan sama siapa Cepi. Udah nama gue Cepi dulu kan. Akhirnya gue masuk tuh ke ruang audisi. Audisi biasa, ya kan. Tapi gue mau nanya nih, lu begitu masuk ke ruangan ngerasain dingin banget gak sih AC-nya? Dingin banget. Gue bener-bener kedinginan asli. Gue kan punya asma ya. Iya. Punya asma. Asma gue hampir kambuh bro. Ya lanjut bro. Iya gue udah ya singkat cerita masuk tuh gue bawa lagu Gigi. Akhirnya gue bawa lagu Gigi tuh di ruang audisi yang biasa. Pertama. Iya gue tahu lah. Gue bawa lagu Gigi, terus gue bawa lagu ada band. Ada band. Bawa lagu doang. Terus gue bilang satu lagu lagi nggak usah, ini mah udah lu sebenarnya kata jurinya nggak perlu 2 lagu sih ini sebenarnya, satu lagu cukup ya. Terus kata juri satunya, ya udah saya loloskan kamu, semoga kamu bisa, dia bilang semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya betul. Semoga berhasil ya, good luck. Oke siap. Gue bilang oke thank you. Gue keluar dari ruangan itu, si Ripai, gimana bro? Aman.
Kata Ripa, ini baru temen gua. Paling kagak, paling kata dia paling kagak walaupun gua nggak lolos, lu harus lolos. Iya, benar. Kadang-kadang kita sama temen itu harus saling support, bener bro. Iya. Ya. Ya udah. Udah ya, di apa? Di tahap pertama nih, sebelum nih, jadi teman-teman itu sebelum ketemu sama artis-artis yang kita sering lihat di TV itu, sama Titi DJ, Anang Hermansyah dan lain-lain, itu ada tahap sebelumnya, bener ya bro? Bener. Iya kan? Nah, gue yang pengen seru banget itu yang ketemu Titi DJ nih. Nggak pakai AC. Apa? Nggak pakai AC. Di sini nggak pakai AC, pakainya ini. Nggak apa-apa ya? Kipas. Bisa. Ngerokok. Iya. Hajar. Biar nggak tegang. Yo, bro, ada rokok nggak bro? Lu rokoknya ada? Ada di situ duluan. Hah? Ambilin, ya sebentar sambil lanjut, ya kan? Buka pintunya nggak apa-apa, santai aja. Mau izin nih? Nggak apa-apa, dibikin santai aja lah. Orang mau temanya aja ngobrol santai, Iya, ya nggak? Sukses. Ya. Bro, kita sambil nunggu rokok lu dinyalain ke sini, ya nggak? Kamera lu situ, kamera gue sono, ya kan? Siap, Bro, sambil nunggu rokok lu nyala, ya nggak? Gue mau nanya, gimana tuh? Kan kalau yang gue tangkep nih ya, ketika gue lihat lu adalah bagaimana antusias seorang Titi DJ. Aduh. Bener gak? Titi DJ itu waktu ngelihat lu itu antusias banget loh. Wah, dia gila. Di TV, bener kan? Dia gokil. Dia Titi DJ itu memang salah satu juri yang memang nggak dibuat gua. Ya betul. Dia natural. Natural, dia nangis ya nangis. Iya betul. Dia bilang jelek, jadi jelek. Iya betul. Pada saat gue setuju. Iya, pada saat gua itu emang demi Allah dia Iya. nangis. Nangis bener. Gua juga bingung dia nangis kenapa. Iya. Air minum ada nggak? Air minum deh. Sambil santai. Jadi kita itu podcastnya podcast santai. Jadi yang penting menginspirasi lah banyak orang. Mau izin ya? Selalu aja selalu. Asem banget. Gue juga bingung dia nangis kenapa. Karena kan dalam hati gue, masa gue ini biasa-biasa aja. Dan bukan hanya lu aja yang ngerasa lu nyanyi biasa-biasa aja. Pada saat dia nangis begitu, gue jadi makin pede. Ya betul. Makin gaya gue. Biasanya lebih greget ya. Gaya gue dulu tengil banget sih. Ya nggak apa-apa, ada akuan juga nggak apa-apa. Barangkali nanti jadi sponsor loh. Perasaan jadi makin kepala makin besar jadi. Iya. Tapi ya itulah, gue dulu waktu itu masih labil sih. Umur 20-an lah. Umur 20 kan lah. Orang lu iya lu 20 bro. Iya. Lu kan sekarang berapa ya? Gue 33 bro. Gue 35. Iya berarti waktu itu ya lu bener 20, 20 gue 22 sih masalahnya waktu itu. Jadi kalau gue start sindrom, gue lupa apa ya, mohon maaf aja sih memang dari bawah. Iya. Ya, tiba-tiba ya harap dimaklum sih ya kalau. Iya, dan menurut gue sih, dan menurut gue sih bro, ya nggak cuma siap. Ketika orang lain itu melihat hal-hal yang terjadi di lu mungkin ya nggak, ada yang melihatnya negatif. Kalau gue enggak sih. Yeah. Itu adalah bagian dari sebuah perjalanan. Apa sih? Itu bagian dari perjalanan. Yes. Kita hidup ini kan harus. Gua mumpung kita bahas Titi DJ nih ya. Lo kalau misalkan nih Titi DJ nih ternyata tidak sengaja ngelihat podcast gua nih, ya nggak apa yang pengen lu sampaikan nih ke Titi DJ. Gue inget banget masalahnya salah satu orang yang mengapresiasi lu itu Titi DJ. Gue pengen nyampein apa ya? Jelas gue kangen sih sama dia. Ya mudah-mudahan dia secara tiba-tiba dia nonton ini kan. Iya betul. Ingin lu minta maaf sih sama dia. Iya. Maksudnya dulu gue pernah ngecewain dia. Mungkin ya. Iya mungkin ya. Karena kan dia support gue banget. Iya betul. Karena gue nyokot masih labil. Iya. Jadi masih tengil-tengilnya. Iya. Akhirnya gue kesini soal nggak jelas dah. Kalau kata kita nggak jelas lah. Iya. Gue lupa daratan sih, bisa dibilang lupa daratan ya gue emang hampir lupa daratan, hampir parah gitu. Iya. Tapi untungnya gue buru-buru cepet sadar. Iya betul. Gue langsung sadar, tapi sadarnya gue nunggu dikasih teguran dulu sih sama Allah. Gue dikasih teguran ngomong, karir gue redup lah ya. Iya betul. Bisa jadi dari zero to zero lagi kan. Dari zero lagi, bener nggak? Bener. Iya sih, ya tapi itu sih menurut gua ya itu bagian dari perjalanan sih. Dan justru malah beruntung kita bisa belajar hikmahnya. Bener mas. Daerah iklan gua semua pada di cancel ya katanya. Iya. Karena gua sempet baca juga sih. Ya tapi nggak apa-apa sih. Itu sih bukan rezeki lu aja sih. Iya. Kan kita kan sebenarnya kan sudah ada rezeki nih. Ya enggak. Nah, tetapi ya di sisi lain ya kita sambil ambil hikmahnya.
Dan untungnya album gue tetap jalan. Ya. Karena gue berharap ya meskipun gue iklan gue atau apa atau beberapa kontrak diputus, yang penting album gue ya, harus jalan betul. karena itu impian gue. Yes. Gitu. Dan gue sih nggak peduli mau iklan segede apapun bayarannya. Karena karya itu lebih penting ya. Nggak jadi masalah. Ya. Yang penting RCTI atau pihak Fremantle atau pihak dari Sony tidak memutuskan album gue. Iya. Karena jujur gue berharap album itu jalan meskipun pada saat keadaan itu memang gue lagi begitulah. Ya betul, bergejolak. Alhamdulillah album itu jalan meskipun memang album single gue tidak meledak dan tidak sesuai dengan harapan gue dan juga harapan label. Iya. Tapi setidaknya lu sampai dengan hari ini sudah pernah menelurkan karya, bro, lagu. Setidaknya. Ya betul. Dan gue puas. Yes, setuju sih. Meskipun banyak yang bilang lagunya kurang. Ya. Tapi gue udah puas. Iya betul. Itu sih sebetulnya kan titik tertinggi seorang musisi seniman itu kan karya, bro. Bener nggak? Kalau masalah uang dan lain-lain itu adalah bagian dari support aja. Gak penting, bro. Impact. Ya bener nggak? Penting, ya nggak. Ini nih temen gua nih yang namanya si Bob nih. Ya nggak, gue bilang ya nggak. Lu kan punya skill nih, ya nggak. Lu kenapa tidak edit bla 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 bla? Ya nggak. Gue tidak bangga dengan karya yang bukan dari karya gue. Itu karena karya itu lebih penting ternyata. Karya itu penting dan karya itu tidak bisa dulu ya. Yes. Karya itu mahal banget. Bener. Tidak bisa dinilai dengan uang. Iya, karena kan bisa jadi yang penting ini lagu lu, ya kan, karya lu bisa jadi belum terkenal sampai dengan hari ini, tetapi siapa tahu mulai hari ini sampai ke depannya orang jadi tahu kan. Bener nggak? Bener. Itu sih bro, kurang lebih yang seperti ini ya nggak. Terus momen yang paling diingat nih selama lu mengikuti Indonesian Idol apa tuh? Lu kan udah keluarga nih waktu itu. Banyak banget sih momen. Apa? Tapi yang paling diingat. Yes. Paling diingat itu adalah di idolnya apa? Di idolnya. Paling diingat dulu gue pakai celana masih berdodoran. Ya. Terus apa namanya ya? Paling diingat sama teman-teman sih waktu di karantina itu. Itu kocak banget ya. Buat gue sih ini lucu ya. Waktu gue di karantina tuh kita kan di karantina tuh. Ya. Di karantina ada sahabat di idol gue namanya Rico. Tahu gue. Rico. Gue ngikutin Indonesian Idol masalah. Dia Rico. Tiba-tiba dia pulang tuh dari karantina. Gue gak ngerti kenapa ya. Gue tanya sama Fremantle, kok Rico pulang gitu? Kenapa? Ini nggak boleh kamu tahu gitu. Wah, kenapa? Kok bisa? Iya. Jadi katanya sih ada masalah, cuman nggak bisa disebutin masalah. Yes. Gua kan dekat juga kan. Ada sesuatu lah ya. Besoknya ternyata terakhir dia tampil tuh. Sebelum kejadian itu gua banyak ngobrol tuh sama dia. Dia sosok yang enak juga sih. Akrab, santai gitu ya. Iya, santai akrab. Besoknya dia langsung tereliminasi tuh. Pas malam ini kejadian, besoknya dia tereliminasi. Gue ngerti ya masalah. Iya. Mungkin masalah kode etik atau iya, apa. Betul. Ada hal-hal lah ya biasanya. Kan kita ketika kita tampil di TV itu ada hal-hal yang kita harus jaga dibanding kita tampil di offline ya. Iya. Itu sih. Itu salah satu yang nggak bisa gue lupa tuh. Yes. Maksudnya masih ngejanggal juga. Kangen ya, pengen kepengen mengkorek itu. Iya, bener ya, bener. Maksudnya masih menjanggal dalam pikiran gue. Yes. Kenapa malam ini gue? Emang sih itu anak. Biasanya ada firasat itu. Ada firasat. Bener ya? Kayak ada perubahan. Moodnya. Kayak gimana gitu nih. Besok ada tereliminasi. Ya. Karena gue bilang sama dia, ya sabar lah ya. Tapi abis itu lu pernah ketemu lagi nggak sama Rico itu? Pernah gue ketemu. Oh iya. Gue ketemu belakangan ini, udah pernah ketemu. Udah kangen dong lu sama Rico dong? Kangen dong sama Rico? Oh kangen juga. Kangen sama semuanya lah. Iya. Tapi terakhir gue denger, ya. Kemarin-kemarin, gue sih turut berduka cita atau prihatin? Bukan berduka, prihatin. Prihatin aja. Kenapa? Ya beritanya kan, mohon maaf nih ya Rico. Iya. Dia kan sempat ada kena kasus. Oh. Dia kena kasus, ya mungkin faktor mungkin ekonomi ya. Iya. Tapi gue pribadi prihatin. Gue udah lama gak ketemu dia. Begitu gue dengar kabar dia begitu. Iya. Dan gue berharap sih dengan setelah kejadian itu, ya mudah-mudahan bisa bangkit lah. Bisa bangkit dari keterpurukan. Iya. Betul. Setuju gue. Dan gue bisa berkarya
bisa berkarya berkarya lagi dengan karya-karya lu. Iya, Karena kan benar. Lu punya potensi gitu. Bakat juga. Iya, betul. Ya udahlah. Iya, gue juga kepengen sih pesan juga sama teman-teman yang mungkin lihat channel ini, baik anak-anak muda maupun yang senior ya enggak. Kadang-kadang itu kita sebagai manusia ada kalanya terjatuh. Ya enggak? Nah, bener nggak? Kayak ente ya, kayak lu nih, Riz, beberapa kali kan? Bener. Bener nggak? Kepleset gitu kan? Nah, tetapi kadang-kadang masyarakat umum kan melihat hanya dari perspektif pemberitaan aja. Sudut pandang pemberitaan. Iya, bener ya? Pemberitaan, bener kan? Tetapi tidak pernah tahu realnya. Nah, betul. Makanya mudah-mudahan nih dengan teman-teman semuanya yang melihat podcast ini kita bisa sharing bahwa ketika ada hal-hal yang terkesan negatif dengan public figure, kita tidak bisa serta-merta mengadjustment mereka itu langsung negatif. Tetapi karena bisa jadi ada hal-hal yang terjadi di belakang kita nggak tahu. Betul. Bener nggak, bro? Iya kan? Iya, itu aja sih, bro. Ya enggak. Nah, bro, terus dalam waktu dekat nih, lo ngerjain apa? Ya, jadi yang tadi Mas sampaikan tentang sudut pandang ya. Yes. Ya memang harus ada yang tadi. Iya dong. Jadi kita nggak bisa langsung mencerna. Nggak bisa. Karena media juga kan kadang-kadang media ya. Iya. Suka yang hanya satu sudut pandangnya dia aja. Suka yang nyeleneh. tapi ada baiknya juga media. Ya, betul. Ya itulah ada buruk. Ya. Kan mereka juga. Ya nggak clear gitu kan. Artinya menginformasikannya mungkin tidak ya kan ya, mereka juga terbatas. Pada saat pemberitaan gua dulu memang benar. Ya, betul, real. Memang benar gue seperti itu. Ya, tapi enggak. Setelah itu kan bisa jadi contoh nih misalnya nggak bisa jadi Aris waktu itu ada hal negatif, tetapi setelah itu Aris itu lebih banyak positifnya. Iya. Nah itu kan mungkin bisa jadi tidak terekspos, bener nggak, Bro? Itu sih kurang lebih seperti itu sih. Lebih seperti itu. Ya nggak. Dan ada yang bilang gue lupa daratan. Daratan? Enggak juga sih. Tapi memang. Apa? Kalau itu gue hampir lupa daratan ya. Hampir lupa dan kenapa gini ya? Mudah-mudahan sih jadi inspirasi. Channel ini bisa apa? Jadi inspirasi ya. Dan bisa bukan bongkar ya sih. Apa sih? Memberikan semangat. Bukan memberikan semangat. Apa? Kejadian dulu. Oh. Bisa hal-hal yang negatif itu bisa diambil hikmahnya. Mengklarifikasi. Ya Allah. Mengklarifikasi yang masalah dulu. Kedua dan yang ketiga. Yo, itu hanya media-media ya. Ya, ini juga buat mau klarifikasi. Ternyata Aris itu dari istri pertama sampai sekarang ya masih yang ini ya. Sekarang. Oh ya. Jadi ini juga kebetulan ini istrinya Aris itu ikut juga di sini tadi ngantar ke studio. Ya, gue juga salut sih. Lo. Sampai sekarang sih dia sama gue. Dia kemana-mana selalu ikut. Oke, siap. Ngejagain gue dia tuh. Iyalah bener. Terus lu sekarang lagi ngerjain apa sekarang? Istri. Lu? Gue lagi ngerjain lagu sih. Lagu sendiri ya? Lagu sendiri. Oke, siap. Terus lu selama COVID nih? Oh iya, Bro. Gue mau ngobrol nih. Gue kalau ngobrolin COVID ini kayaknya. Bro. COVID menurut lu gimana, Bro? Ya enggak? Kita ambil dari sisi ininya, Bro. Sisi ke masyarakatnya aja lah. Kita nggak perlu ambil yang persepsi negatif dan lain-lain. Gimana dampak? Seperti apa? Setahun setengah kan? Udah. Iya, kurang lebih. Gimana? Ya COVID ini udah benar membunuh mata pencarian gue. Iya ya, karena kalau lu kan musisi ya. Gue musisi dan gue mengundang banyak orang supaya kan manggung ya. Udah hampir setahun lebih ini udah banyak banda-banda yang gue jual sih. Oh. Kayak mobil gue jual, motor gue jual, alat-alat musik gue jual, terus emas gue jual. Ya Allah. Dan untungnya gue gak jual diri. Iya. Begitupun juga tabungan dari istri gue juga habis semua. Ya pokoknya COVID itu benar-benar udah bikin membunuh karir gue nih. Iya. Karena gue pernah juga loh sampai mohon maaf nih ya nggak, teman-teman reguleran itu di salah satu fanspage Facebook itu dia ngamen rutin tiap malam minggu loh. Tapi sekarang udah nggak ada. Ya, dan gue juga selama apa pandemi, gue ngamen juga. Cuma gue ngamennya di kedai kopi. Oh, di kedai kopi ya? Gue di kedai kopi. Gue turunin budget gue lah. Iya. Bro, tapi
kalau boleh ini nih harapan lu bro, COVID ini ya nggak gimana? Mudah-mudahan cepat selesai atau seperti apa? Ya, Ya, gue sih berharap mudah-mudahan COVID ini kita bisa seperti kayak negara-negara luar. Iya. Kayak Amerika, kayak Jerman, Inggris dan Italia. Euro kemarin juga udah banyak yang nonton ya. Gitu kan. Mereka kan sekarang udah bebas masker. Nah, Meskipun memang nggak semua, ya. tapi ada beberapa juga yang pakai masker. Tapi Ya. kan setidaknya mereka sudah membuktikan Ya. bahwa tingkat keberhasilan mereka Tinggi. udah nyata nih, Ya, udah nyata. ya. Gitu. Dan gue berharap Mudah-mudahan di negara Indonesia kita Indonesia juga segera sama. ke arah sana ya. Segera gitu. Siap. Jadi kayak negara Amerika kan yang udah vaksin 2 kali, mereka diwajibkan memang tidak pakai masker. Nah, gue berharap di Indonesia juga seperti itu. Mulai berlaku lagi ya. Nah, jangan kita udah vaksin, tapi kita masih positif. Ya. Gitu kan. Nah, itu kenapa? Ya mungkin karena prokesnya juga. Ya betul. Makanya sih gue berharap juga mudah-mudahan masyarakat Masyarakat itu juga sadar. harus sadar dan prokesnya juga harus dijaga. Gitu. Dan mudah-mudahan Karena juga pemerintah juga capek juga sih. Iya, benar. Gue ngerti pemerintah capek. dan mudah-mudahan seluruh elemen yang ada di Indonesia gue sih kemarin sempet nonton videonya Uus sama Bang Deddy. Mudah-mudahan hari ini kita sudah nggak fokus nyala-nyalahin. Mudah-mudahan. Jadi dari setiap orang itu kita peduli aja lah untuk berbuat baik, bener ya bro? Bener. Bener nggak bro? Jadi kalau misalkan kita dari setiap orang sudah berpikir untuk berbuat baik, mudah-mudahan semuanya kita berbuat baik aja. iya, mudah-mudahan semuanya itu cepat kelar ya bro. Bener nggak sih? Bener. Iya, udah gitu gua berharap juga bantuan sosial untuk masyarakat juga segera. Iya, dan semuanya mudah-mudahan sampai lah ya, jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu sih ya. Mudah-mudahan dari awal bansos juga gua jujur aja gua nggak nikmatin bansosnya. Gitu, nggak ngerasain lah ya. Ya untungnya sih. Iya, masih. Untungnya gua kan sekarang stay di kontrakan ini. Ya memang RT-nya baik. Cukup masyarakatnya juga baik. Terutama RT-nya. Iya. RT-nya dia peduli sama masyarakatnya. Kemarin gue dapet tuh, tapi sebelumnya gue nggak pernah dapet. Iya. Selama di RJA nih ya. Ya terima kasih buat RT RJA, warga RJA. Tingkat sosial solidaritas. tinggi ya. Oke, siap. Gue berharap mudah-mudahan bantuan ini sih dia dapat lah. Ya, gue udah punya duit lagi. Gue nggak beli beras, sekarang juga gue harus muter otak lah, gue harus jualan donat, gue harus jualan jahe. Oh iya, lu jualan donat? Alhamdulillah, Jualan jahenya diterima oleh masyarakat. Teman-teman gue ngasih jahenya enak. Ya. Alhamdulillah gitu, donat juga alhamdulillah. Gitu. Siap. Ya memang sih untungnya nggak seberapa, tapi paling tidak kan lumayan lah buat tambahin isi token gitu kan. Bro, kalau boleh nanya nih bro, ada nggak sisi positif dari COVID yang lu lihat? Sisi apanya nih? Sisi positif dari adanya COVID itu apa? Sisi positifnya kita jadi lebih peduli kepada kebersihan. Oh iya, benar. Kepada kesehatan, kebersihan terutama. Kebersihan ya terutama ya. Kebersihan kan sebagai dari iman, Ya, betul. iman dan kesehatan. Ya, betul. Gitu. Dan yang kedua, sisi positifnya adalah COVID ini bisa bikin bumi tuh jadi nggak terlalu parah-parah banget polusinya ya. Udaranya. Iya benar. Karena kesian juga ya. Itu udah lama. Itu bumi itu tua bro. Gitu. Ya. Bro, sisi positifnya. Ya, ini gue mau ada bumi nih. Ya. Gue sih gue nih ya kalau ngelihat sisi positifnya ada daripada COVID, termasuk podcast ini, ya kan, ngobrol santai bareng Yaya Minor ini. Sisi positifnya kita bisa jadi benar. Jadi ada sisi positifnya, gue jadi bisa ngundang Indonesian Idol loh, juaranya Indonesian Idol loh. Hadir di sini. Niat gue hadir di sini untuk silaturahmi. Ya betul. Tetapi kan logikanya begini bro, kalau tidak ada COVID, belum tentu kita bisa silaturahmi di sini bro. Bukan karena lu nggak mau kesini ya, tetapi bisa jadi lu padat banget jadwalnya, bener nggak? Habis padat banget bro, gua iya makanya. Habis ini gua mau ke podcastnya Deddy. Iya kan? Bohong. Iya, jadi tadi Aris itu ngobrol nih di belakang, ya nggak? Lu nih setelah dari podcast gua, ternyata Aris ini di podcast gua itu yang pertama loh. Ya nggak? Yang pertama. Tempat lain belum ada ya? Belum ada. Jadi Aris itu berharap suatu saat ya bisa podcast selain tempat Bang Deddy ya? Benar nggak? Benar. Sebenarnya ada juga teman-teman yang pengen podcastnya di aku singgahi. Cuma memang karena beberapa syaratnya itu agak ribet. Beberapa syaratnya agak ribet dan ya. memang lagi lockdown terus ini. Iya betul. Aris juga ini konfirmasi. Aris juga kemarin
gue harus konfirmasi berkali-kali sama Aris untuk memastikan semuanya aman. Bener nggak bro? Benar. Aku juga kemarin habis swab antigen. Iya, semuanya. Alhamdulillah negatif. Yes. Nah, jadi kita itu ya bawahnya kita kalau ngumpul-ngumpul begini tuh sudah melalui tahapan yang aman lah, ya nggak? Ya, gitu. Jadi gue udah harap mudah-mudahan corona bisa segera musnah. Sebenarnya kalau infonya sih kalau musnah sih nggak mungkin katakan. Nggak ada di dunia ini nggak ada yang mungkin bro. Ya. Kalau pendapat gue. Ya benar. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun. Bro. Ya betul. Kalau udah tangan Allah yang bekerja aman semuanya lah pasti. Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan semuanya kembali normal aja ya. Keluar baik bapak. Iya. Ya kalaupun nggak musnah mudah-mudahan ada jalan keluarnya, kita bisa kembali normal lagi. Obatnya ditemukan. Nanti kita bisa manggung gitu. Iya. Kangen juga bro. Iya. Jadi Aris nih, gue juga bersyukur. Ya gue kalau misalkan bersyukur juga enggak juga ya. Bro, adanya COVID nggak mungkin lah gue bersyukur. Tetapi gue ngambil sisi positifnya. Bersyukur lebih ke positifnya. Ya, gue ngambil sisi positifnya. Ternyata dengan adanya COVID, gue bisa silaturahmi sama Aris Idol lo. Lu bayangin lu Aris Idol. Ya. Terima kasih juga lah buat iya nggak bro? Yayat ya. Ya Mas Yayat. Udah minor. Undang aku juga. Jadi kita bisa menjadi inspirasi. Ya buat teman-teman juga. Bro, kalau ada orang nih bro yang saat ini, lu kan termasuk orang yang menginspirasi nih dari bawah. Ya nggak? Bisa. Emang menginspirasi apa sih aku? Enggak lo bro, gila lu bro. Ya nggak? Ada puluhan ribu anak-anak yang saat ini hidup di jalan. Mungkin menginspirasi perjalanannya. Iya, perjalanannya. Tiru. Loh, kalau yang negatifnya mah kita abaikan lah. Karena Aris juga kan manusia nih. Ya nggak, jadi ada hal-hal yang negatif, bener nggak? Yang bisa jadi jatuh. Hidup ini kita nggak perlu takut salah sih. Ya betul. Kita berjalan sesuai dengan apa kata hati nurani. Tapi tetap dengan ada koridor-koridor. Ya betul, setuju. Ya nggak. Sotoy banget gue. Bro, kalau lu boleh ngobrol nih, tadi kan gue ngobrol sama Titi DJ nih. Kalau lu mau nyampe ini sama orang-orang mungkin ya. Lu sedikit banyak kan pasti sudah banyak fans nih dulu ya nggak, fans masyarakat umum yang bisa jadi memiliki stigma negatif terhadap lu nih ya nggak, lu mau nyampein apa sama mereka? Ya gue ingin menyampaikan buat seluruh penggemar gue yang sudah mendukung gue dulu, yang sudah menghabiskan waktu pulsa dan segala macam ya, minta maaf kalau misalkan perbuatan atau tingkah laku gue dulu ada yang mengecewakan kalian, tapi sumpah demi Allah itu tidak disengaja. Ya. Memang, ya maklum lah ya, karena aku dari bawah tiba-tiba aku merasakan derajat yang aku bingung pada saat itu karena bukan pasti ada yang berpikir kan Aris punya manajemen, emang nggak diarahin sama manajemennya? Pasti diarahin. Sebenarnya bukan masalah manajemen, tapi masalah balik lagi ke individualnya. Karena pada saat itu yang tadi aku bilang, aku mungkin ada efek dari pengaruh aku dulu obat yang negatif itu. Obat, jadi aku yang orang gimana lah gitu. Tapi alhamdulillah aku udah terapi. Amin. Alhamdulillah, gitu kan. Aku juga udah sehat. Aku minta maaf juga buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat sahabat lama Aris. Sekarang aku punya YouTube channel, jadi ini adalah sesuatu yang mungkin aku bisa berikan untuk sahabat lama Aris yang sudah kangen dengan karya-karya dan dengan terutama sih dengan suara ya. Aku bisa membuat maksudnya bisa memberikan ini dengan lewat YouTube channel aku, The Aris Official YouTube channel. The Aris Official, oke siap. Silakan di subscribe, like, share dan komen ya. Jika kalian berkenan. Ya. Terima kasih. Udah. Ya itu sih bro, gue juga terima kasih banyak nih ya nggak. Lu nih jauh-jauh nih dari Bekasi ya nggak. Lu yang notabene juara Indonesian Idol, sorry nih ya, lu tuh juara Indonesian Idol bro. Jadi bagaimanapun juga orang mau mengambil lu negatifnya, kalau menurut gue ya enggak, lu adalah bagian dari sejarah Indonesian Idol dan sejarah musik Indonesia loh. Banyak sih teman-teman gue yang memang ngomongnya seperti sama kayak Mas Soyat. Bro, gue nggak peduli latar belakang lu siapa. Iya betul. Gue lebih respect sama perjalanan lu, sama perjalanan hidup lu. Iya. Dari dulu sampai detik ini. Iya, kalaupun ada, ya balik lagi ya, kalaupun ada hal-hal negatif yang Aris pernah jatuh dan lain-lain, betul. Gak usah gak usah ditiru, ya dong. Gak usah ditiru. Kedua, yang ya betul. Kedua, ya nggak diambil.
diambil positifnya aja. Oh, Ya nggak, bisa jadi ya nggak. Yang penting adalah komitmen Aris bahwa hari ini ya nggak. Lu itu kan udah niat untuk positif bro. Ya nggak, bayangin loh. Gue pertama ngeliat Aris jualan donat juga kaget. Ya nggak? Iya, habis bingung juga bro. Gua kan biasa ramen di kafe nih. Iya. Di kedai-kedai sih bukan, bahasanya bukan kafe. Iya, di kedai-kedai. Sekarang semenjak PPKM nih, jadi banyak yang di cancel tuh. Iya betul. Tadinya harusnya gua main bulan ini, bulan ini. ke pending. Oh. Ada sekitar 10 jadwal ya di bulan ini itu pending semua. Jadi, wah gua bingung. Sedangkan gua harus bayar kontrakan, sedangkan gua harus bayar listrik. Iya semuanya. Dan beli semuanya segala macam. Ya. Akhirnya bini gue juga gak kerja. Ya. Makin parah deh gue. Ya. Gimana ya? Akhirnya gue minjem duit sama teman gue. Gak dikasih tuh, gue ada juga. Gue minjem sana sini. Ya gue sih ngerti lah karena keadaan kondisinya begini ya. Iya kondisinya. Tapi akhirnya gue minjem lagi sama temen. Adalah sih, gue anggapnya ini kakak ya. Ya. Gue bilang sama dia, gue punya duit ini. Kasih sama dia. Alhamdulillah tuh, gue terima kasih dah buat teman-teman gua ataupun kakak gua ataupun siapa yang udah ngebantu gua lah bisa gua seperti ini, terima kasih lah. Gua dipinjemin duit, akhirnya gua bayar tuh ya kan. Tapi kan ya udah gitu loh, maksudnya gua harus survive dan gua nggak mungkin, istilahnya gua nggak mungkin minjem terus lah. Akhirnya gua bikin donat, bikin tapi kan untungnya memang nggak seberapa, tapi gua harus bersyukur. Nah mudah-mudahan gua berharap sama pemerintah, mudah-mudahan dikasih jalan juga lah buat para musisi yang kayak gue inilah yang menggantungkan itu memang dari kegiatan itu ya. Yang istilahnya musisi yang gak terlalu besar lah. Gue sih nganggapnya gue bukan musisi gede, masih biasa aja. Bahkan ada yang lebih di bawah gue yang memang parah gitu. Iya, lebih parah. Nah ini solusinya itu. Seperti apa? Gue sih berharap ya mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi buat kita, terutama kita musisi-musisi jalanan atau musisi-musisi yang memang udah ada nama tapi nggak terlalu yang nilai. Ya betul. Gitu loh. Gitu, ya intinya buat seluruh masyarakat lah ya, ketemu titik ketemu jalan keluarnya lah. Kita jenuh nggak sih lu? Atau gue malah punya pemikiran gitu. Ini pemikiran gue doang sih, maksudnya akan nggak sih ya pemerintah buat satu aplikasi khusus? Yes. Aplikasinya itu, nih buat seluruh musisi jalanan yang memang di saat pandemi gini, ya, ini dikasih apa gitu atau bantuan apa atau apalah sesuatu yang bisa ngebuat kita ngebuat dia bermanfaat dan ngebuat survive. Gitu. Iya. Bisa gak ya gitu? Bisa sih harusnya. Gue sih yakin. Atau bantuan apa melalui aplikasi khusus tapi dengan kriteria atau persyaratan atau apalah gitu. Kalau gue sih sebenarnya kalau kita ngobrolin bantuan nih bro, gue sih sebenarnya lebih setuju seluruh rakyat Indonesia yang punya KTP dan punya kakak itu diberikan bantuan rutin bulanan bro. Ya nggak? Lah terus gimana nanti yang kaya kan dapat bantuan? Ya nggak apa-apa. Tinggal nanti pajaknya dinaikin aja. Jadi kan orang yang kaya pajaknya juga dinaikin. Sangat setuju bro. Ya nggak? Jadi kan orang yang semakin kaya juga ditarik pajaknya lebih tinggi kan? Oke, jadi jadi gini bro. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia, terutama gua. Iya. Gua ini bukan mental pengemis. Ya betul. Bener, kita semua bukan mental pengemis yang mintanya bantuan. Enggak. Cuman kita sekarang ini memang kondisinya malah lagi begini kan. Real. Harus ya udah. Maksudnya pemerintah lah. Karena saat ini pemerintah yang memang harus. Iya, pemerintah yang harus mengatur semuanya itu, ya nggak. Jadi seluruh masyarakat itu dapat bantuan, ya kan? Tetapi nanti pemerintah juga narik lagi nih dari pajak dan lain-lain, ya dong. Semuanya balik lagi lah ke arah sana. Gue juga kurang setuju kalau ada pedagang-pedagang kecil sekarang banyak yang digeser-geser sama Satpol PP ya. Ini lah. Digusur ya? Iya kadang-kadang kita sedih juga sih kalau ngeliat. Iya dong, kesian gitu. Iya. Dia jualan paling itu seberapa sih bro? Iya, gue juga sama sih. Berpikir seperti itu. Ya balik lagi sih tapi ya. Bisa nih. Kita ngelihatnya bisa jadi kita ngelihat karena di sini kita melihat dari sisi ini. Iya dong. Nah, tetapi bisa jadi ketika kita berada di petugas juga nggak nyampe kepikiran ke arah sana bro. Ya, itulah pentingnya sudut pandang benar. Satpol PP ini kan memang menjalankan tugas. Iya. Cuman kan ya ini gue sih berharap mudah-mudahan pemimpinnya ya. Iya betul. Bisa memberikan kebijakan yang memang
terukur dan menjadi solusi ya, solutif gitu. Gila loh, gue juga kayak gue kemarin gue ngelihat Kapolsek apa Kapolres ya dia. Iya. Oh, yang dia menutup. Iya, habis itu dia meninggal. Tapi dibeli dulu ya. Dibeli dulu. Itu karena itu bagus. Iya, itu kamu tutup. Iya. Tapi saya kasih duit berapa keuntungan saya. Nah, itu kan lebih manusiawi. Iya, ya Allah, itu Pak Kapolseknya mudah-mudahan panjang umur. Tuh keren banget. Iya, dan mudah-mudahan rezekinya juga dilancarin. Amin. Bro, ngobrol apa lagi, Bro? Kayaknya udah lah. Udah ya? Udah. Oke, siap. Berapa menit sih? Berapa menit, Bro? Udah, Bro? Maksudnya kalau aku sih udah. Mungkin kalau bisa ada. Nah, itu udah berapa menit? 55 menit. Gua lama juga ya. Enggak apa-apa. Mungkin nanti kita akan ada season kedua. Kapan-kapan. Iya. Nanti undang lagi ya? Boleh. Nanti kalau misalkan kita lagi santai lagi. Dengan session sama istri. Ngobrolin keluarga ya? Ngomongin keluarga karena banyak juga fans dari istri. Iya. Siapa tahu. Oh gitu ya? Nanti luar biasa. Ya. Jadi terakhir nih ya, ini sih dari gua ya nggak buat Aris. Ya nggak, Bro, mudah-mudahan lu juga. Satu lagi, aku berterima kasih juga sama Pak Wali Kota Bekasi. Iya. Terutama Pak Wali Kota aku ya. Selama pandemi kemarin dia tuh udah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar manusiawi sih. Dan itu sangat membantu masyarakat ya. Masyarakat UMKM. Iya, yang kecil. Gitu. Tapi semenjak varian tergila ini nih, varian Delta, memang mau nggak mau pemerintah kita harus mengikuti pemerintah pusat. Iya, betul. Jadi sebenarnya gokil sih. Iya. Wali kota ini asli keren. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, Bro, terakhir nih, Bro, kalau dari gua ya. Mudah-mudahan lu juga karyanya dikenal lagi nih sama masyarakat, ya enggak? Dan ini nih buat teman-teman yang mungkin selama ini melihat Aris ini hanya dari satu sudut pandang, ya enggak, bisa terbuka, Bro. Bahwa Aris itu bisa jadi teman-teman itu hanya melihat dari satu sudut pandang yang negatif, ya enggak? Tetapi bisa dengan adanya podcast ini bisa ternyata Aris itu tidak kok mungkin kemarin-kemarin berada di titik itu, tetapi saat ini sudah kembali ya nggak ke jalur yang normal, ke jalur yang apa? Aris sombong. Dulu sombongnya di mana dulu? Ya, betul. Ketemu dulu. Ya. Dan ini terbukti ya. Dan kalau ada yang ngomong, gua mengklarifikasi ini ya. Kalau ada yang bilang Aris idol sombong itu, gimana dulu? Dan gua mengklarifikasi kalau Aris idol itu sombong, Aris nggak bakalan datang di sini. Bener nggak, Bro? Bukan karena lagi enggak. Karena si Aris itu, ya. Aris itu ngobrol sama gua melalui melalui Instagram sudah sebelum ada COVID. Gua sudah mention, bener. Gua itu ngobrol sama Aris itu melalui Instagram itu sudah sebelum ini. Bro, sorry bro, gue mikir punya lu bro. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Ya nggak. Jadi ini buat mengklarifikasi ya bro. Karena orang itu kan biasanya melihat hanya dari satu sudut pandang aja. Benar. Kita harus melihat yang kenyataannya seperti apa. Iya. Nggak boleh langsung menjudge seseorang kalau memang kita belum tahu dari yang itu tadi betul. Mas ini bilang. Iya betul. Itulah bro, kenapa gue itu kayak sekarang nih pemberitaan COVID. Kita jangan langsung mencerna. Menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan A. Kita harus lihat dulu. Ya, seluruhnya itu kita harus lihat dari dekat. Nah, termasuk gue juga pengen loh ngundang dokter Tirta di sini. Oh, harus. Serius asli. Tapi mudah-mudahan sih termasuk nih. Gue juga udah mention dokter Tirta nih, belum sempat kesini. Bukan berarti dokter Tirta, bukan berarti dokter Tirta itu sombong. Bukan. Gue itu menganggap itu karena bisa jadi dia itu lagi. Juga, oh, lu kan saya. Iya, bisa dibilang sih. Iya. Enggak, gue suka sama dokter Tirta. Dari sudut penyampaiannya. Lugas, lugas dan orangnya apa adanya. Iya. Satu apa adanya. Ya dia mungkin emang karakter seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi itu tepat banget. Iya, dan gua yang lebih suka lagi dia generasi anak-anak muda. Milenial. Iya dong, bener nggak? Kayak gua 35, dia kalau nggak salah 30. Dan dia penyampaiannya tuh terarah dan terukur. Iya. Jurnalnya dia tuh harus ada jurnal yang benar-benar berdasarkan dari jurnal. Harus berdasarkan ilmiah ya. Gitu. Iya. Oke, kayak gitu aja sih. Oke bro, terima kasih nih buat Aris ya nggak yang sudah menyempatkan nih ngobrol-ngobrol santai di studio gue sih sebenarnya studio Bobby ya nggak, mudah-mudahan senang banget bisa malam ini. Ya mudah-mudahan satu nih menginspirasi teman-teman ya nggak. Aris itu dari pengamen ya kan bisa menjadi juara Indonesian Idol.
ya dong. Kemudian lu merasakan keterpuruk lagi, ya dong. Apaan? Terpuruk lagi, ya nggak? Dengan hal-hal yang kita tidak terduga. Kemudian saat ini sudah mulai lagi mengembangkan karir lu, ya nggak, develop lagi. Lu kafe-kafe sudah mulai banyak yang percaya sama lu, bener ya? Dan ketika lu sedang mau bangkit lagi, lu ketemu lagi momen COVID, terpuruk lagi. Nah itu bener ya? Bener, kayak udah jatuh ke teban tangga. Nah itu, iya. Tetapi kan itu. Tapi gue syukurin sih. Iya dong. Gue jalanin. Bagian dari nikmat. Bagian dari cobaan juga mungkin. Ya enggak. Mungkin juga ini jalan lu ketemu sama gue. Iya. Gue ketemu sama lu, ya dong. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya, kita nggak pernah ada yang tahu, ya enggak. Kita selalu ngambil sisi positifnya dalam hidup. Dan gue juga berharap untuk membantu pemasukan gue di YouTube channel juga sih ya. Iya. Mudah-mudahan fans-fans dan seluruh masyarakat bisa bantu subscribe channelnya Aris. Betul, dan channelnya gue juga. Aris Official boleh ya. Aris Official. Nanti Bob ditampilin ya Bob ya. Ya nggak apa-apa. Mohon bantu ya. Iya, aku semuanya. juga punya pemasukan dari YouTube channel aku. Yes. Dan aku juga bisa memberikan sesuatu buat anak istri. Iya, dan gue kebetulan gue terakhir statementnya nggak. Channel YouTube gue itu ketika nanti semuanya itu menghasilkan uang 30-50%-nya itu gue akan developkan untuk gue akan salurkan untuk kegiatan sosial. Karena bagus gue punya cita-cita. Gue punya cita-cita. Indonesia itu tidak ada orang kelaparan. Kedua, tidak ada anak putus sekolah. Sama terakhir, mudah-mudahan si Indonesia itu tidak ada lagi orang yang bermasalah dengan kesehatan. Jadi artinya mereka itu semuanya kesehatannya ditanggung. Amin ya bro. Mudah-mudahan sih, gue kan belum gajian ini dari YouTube channel. Iya. Kalau nanti gue gaji pertama, ya mudah-mudahan gue bisa berbagi lah. Oke, siap. Tapi kalau untuk anak yatim sih insya Allah udah pasti. Iya, udah pasti. Tapi gue pengen berbagi juga nih, maksudnya apa? Gue pengen buat vlog dari gaji pertama gue pengen bukan buat sih, maksudnya gue pengen beli makanan untuk orang-orang yang memang membutuhkan di saat pandemi seperti ini gitu loh. Maksudnya gue pengen berbagi. Gue pegang ya omongan lu ya. Ya mudah-mudahan ya. Ke sana ya. Mudah-mudahan gajinya juga cepet nih. Iya, betul. Ya enggak, jadi alhamdulillah banget ya enggak. Gue sih seneng banget ketemu teman-teman. Pengen beli nasi. Iya, kita bagi-bagi di jalan ya. Bagi-bagi di jalan. Oke, siap, kita kolaborasi bro kalau begitu bro. Ya enggak. Nanti kalau misalkan ini, ya Allah, ternyata ini nih optimisme Indonesia, masih banyak orang baik di Indonesia. Bener nggak bro? Gue sayangnya nggak punya duit sih. Gue kalau punya duit pengen berbagi. Gitu. Lu mau nggak kalau misalkan gue ternyata ada yang ngasih budget ke gue nih, kita muter bareng? Ayo. Gue demen dong kayak gitu. Demen ya, begitu ya. Oke, siap. Tantangan ya. Gua kasih ke Aris ya nggak? Tos ya. Mudah-mudahan ada investornya ya. Amin. Ya nggak? Ini jadi nyata nih. Ya nggak? Itu aja sih bos. Siap. Doain ya. Gua sekali lagi nih terima kasih banyak nih buat Aris Idol yang sudah mampir ke sini. Ya kan? Gua kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan dari gua minta maaf. Ya nggak, ya udahlah, sampai ketemu ya di obrolan kita selanjutnya, ngobrol santai bareng Gayat Minor, ya nggak? Aku mau salam-salam buat warga. Buat siapa aja? Warga RJA. Yoi, terus? Pak RT. Yoi, terus siapa lagi? Nah, buat teman-teman seluruh sahabat Arismania, subscribe jangan lupa. Yoi. Oke lah, itu aja, bro. Sampai ketemu lagi nih di obrolan kita selanjutnya. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, berikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, gak sampai saat ini perasaan telah tertinggal. Dapatkah aku memeluk
untuknya, menjadikan bintang di surga, berikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, ku tak mampu untuk mengungkapkan, gak sampai saat ini perasaanku telah tertinggal. Zananandai, nanandai, zananandai, nanandai, zananandai, nanandai, zananandai, zananandai, nanandai, nanandai.